Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gilang Dio Pertama Di Indonesia. Abdi Wirawan. Kamu saja. Nama saya Syahrul Rizal. Baik, Sat. Di sini kami datang dari informatika dan sekarang alhamdulillah kami berada di semester 3. Maksud tujuan kami ke Musola Al-Hidayah ini, Sat, kami ingin mengetahui bagaimana keuangan yang berjalan di Masjid Musola Al-Hidayah ini, Sat, serta pengeluaran apa aja gitu yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Jadi pertanyaannya tentang Iya, pendapatan. pendapatan Uang masuk dan uang keluar yang ada di Jadi di musola Al-Hidayah ini ada dua sumber, di mana uang musola ini ada dua sumber. Yang pertama itu donatur tetap. Donatur tetap ini diriset di setiap 1 tahun. Ketika ada 1 tahun, contohnya nanti ini kan udah mau Desember nih. Nanti akhir Desember kami pihak musola akan mengirim namanya surat himbauan ajakan kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di sini atau yang di luar yang kami kenalkan, yang kami dekatkan. Jadi ketika kami memberikan surat, mereka mengiyakan, maka disitulah kami akan mencantumkan nama mereka di dalam donatur tetap itu. Jadi pada tahun 2023 dan 2000 sampai 2024 itu kami di awal bulan Januari kami hampir kurang mendekati angka 2 juta pada awal bulan tersebut. Tapi mulai dari masuk pertengahan bulan, di situ ada donatur yang mengundurkan diri dikarenakan gangguan pada perekonomian mereka. Sampai di akhir sekarang ini, akhir Desember dan November ini, di situ ada sekitar 32% donatur yang berhenti dikarenakan juga mungkin tidak kesesuaian dengan para pengurus sehingga mereka tidak mau lagi berdonatur. Jadi sumber pertamanya tadi itu dari donatur, yang kedua itu dari Kota Amal. Kota Amal ini setiap bulannya 2 kali pengecekan, maksudnya itu setiap tanggal 15 dan tanggal 30 pada setiap bulannya itu maka kami cek. Dan isi dari Kota Amal ini tidak menentu. Terkadang kami mendapat hanya berkisaran 50.000, dan paling tinggi pas itu saya cek itu 600, hampir 700-an. Itu untuk pendapatan kami dari musola. Terkadang ada juga, tapi sangat jarang ada yang berinfak yang kayak langsung memberikan kepada pengurus. Tapi itu kalau terjadi pun dalam setahun mungkin cuma ada 4 atau 3 kali. Untuk masa pengeluaran itu yang pasti yang bukan lagi yaitu tentang masalah kelistrikan. Kemarin sistem kami dalam kelistrikan ini mengisi token listrik itu dalam 1 bulan itu 2 kali. 1 kalinya itu kami mengisi 200.000 dengan biaya sekalian biaya adminnya itu 3.000, jadi 300 dikalikan dalam sebulan 2 kali berarti 406.000. Tapi setelah itu dikarenakan ketua musola merasa kayak adminnya terlalu banyak, walaupun cuma 3.000, 4.000 gitu kan. Jadi admin ketua musola mengambil keputusan, maka dalam 1 bulan itu kita beli langsung 500.000 saja. Ini sekali isi ya. Iya. Kemudian itu yang pertama untuk pengeluaran kami. Yang kedua, kami biasanya mengeluarkan uang untuk membeli kebersihan toilet seperti riksal, sikat, atau kami membeli juga yang namanya itu super pel. Kemudian pengeluaran yang ketiga itu tentunya juga honor takmir. Honor takmir ini diberikan setiap bulannya pada awal tanggal. Maksudnya itu takmir bekerja dulu 1 bulan, sudah penuh 1 bulan, maka di tanggal baru maka honornya diberikan sesuai yang telah dijanjikan. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki di musola ini untuk menjaga atau merawat, maka kami akan mengeluarkan uang lagi. Contoh seperti kemarin itu kami melakukan servis AC, di mana AC-nya ini sudah hampir 5 bulan tidak diservis.
kelas ini tuh tidak ada mengeluarkan zat dingin, jadi kami perlu menserviskannya. Dan ini berlaku dalam 3 bulan sampai 5 bulan. Mungkin kalau untuk pengeluaran hanya di situ, dan pendapatan cuma ada dari kita tadi. Berarti kalau untuk pengeluaran dari renovasi udah nggak ada sih? Udah nggak ada. Kalau renovasi udah nggak ada. Ah, Terima kasih banyak ya saya. iya. Mungkin cuma sekian lah pertanyaan yang bisa diberikan mengenai bagaimana keuangan dari uang masuk yang dan uang keluar dari Masjid Al-Hidayah ini. Mungkin sekian lah dari kami bisa. Apabila ada kurang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Buka dah. Baik, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kenalkan dulu memang nama saya Gilang Ika Pertama. Nama saya Saya Rifki Indonesia. awak ini Abdi. Abdi. Di Oke bang. Jadi di sini kami dari Fakultas Saintek Saintek. ya. Win ya. Prodi Informatika. Jadi di sini kami ingin menanyakan bang. Sebelumnya kami dapat tugas dari mata kuliah Pesidata. Jadi di sini kami ingin menanyakan bagaimana sistem keuangan yang berjalan di Musola Darul Jannah. Musola Darul Jannah nih, mulai dari itu mungkin pengeluaran, pemasukan ataupun pengeluaran dan apa-apa saja gitu, gunaan yang dari pemasukannya serta pengeluaran itu gunanya itu apa aja di Musolanya. Ya. Oke. Sebelum perkenalan juga Bang Bang dari sama-sama dari Win juga. Nama Raihan Muslimin, biasa panggil Raihan, di jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Buta Usuluddin. Oke. Mungkin terkait bagaimana sistem keuangan di Musola Darul Jannah ya. Kalau untuk sistem keuangan itu agak berbeda dengan musola atau masjid lain ya. Perbedaannya apa? Kalau musola dengan masjid lain mungkin itu ada pemasukan infaknya contohnya kan. Infaknya ada infak, kata infak yang disediakan di masjid itu atau di musola. Jadi nantinya sekali sebulan atau sekali 2 bulan nanti kita bongkar kan berapa hasilnya, berapa infak yang terkumpul, dan juga nanti ada pengeluaran juga. Cuma kalau di sini kalau untuk sistem seperti itu ini baru berjalan 1 bulan ya, 1 bulan. Kalau yang pakai sistem infak itu ya, baru dibuat juga. Dan bagaimana sebelumnya itu, sebelum dibuat kota infak itu ya, kota infak itu di Musola Darul Jannah ini untuk keuangan itu yang pertama itu ada beberapa donatur. Alhamdulillah juga di sini ada beberapa orang yang bisa dibilang orang kaya juga ya. Mereka itu donatur tetap ngasih setiap bulannya, dan juga di samping itu tuh terkait bagaimana pengeluaran di sini atau gimana nanti kalau nggak pakai sistem apa namanya kota infak atau gimana nanti untuk beli perlengkapan. Dan di sinilah di musola ini agak apa namanya agak lain daripada yang lain. Ya. Di sini kebetulan nama ini baru 2 tahun di sini, 2 tahun di sini. Yang sebelumnya itu anak Saintek juga tuh, anak SI Hamdi namanya tuh. Selama 2 tahun ini ya kayak gitulah. Kalau seandainya ada membeli perlengkapan masyarakat ini, masyarakat terutama di Puman Anggrek ini, Puman Anggrek namanya. Kalau seandainya ada mau membeli atau perlengkapan
masjid atau musola ini yang kurang, nanti akan dikabarkan di grup. Nanti para jamaah masyarakat tuh benar-benar tentang itu pula ada antusias, walaupun mereka tahu nggak ada kota infak ini dikarenakan mungkin agak rawan juga ya, agak rawan maling ya. Jadi bagaimana mereka mengaplikasikan nggak ada kota infak nih, gimana caranya, kayak gitulah. Jadi kalau seandainya ada yang mau beli, nanti pengurus memberitahukan itu ada grup khusus, bukan grup para jamaah tapi masyarakat antri di RW 01 RT 02 namanya ini kan, nanti akan dikumpulkan itu, dan itu masyarakat antusias itu. Datanya itu dikumpulkan sama siapa, Bu? Data itu sama Pak Eki loh. Pak Eki. Jadi kas masjid musola ini memang dia tuh memang sumber dari donatur aja berarti ya? Ya, sumber donatur. Dan untuk kota infak pun dibilang mati juga enggak ya. Cuma sini kan ada juga pengajian kan, nanti juga dijalankan kota infak, dan nanti hasil dari pengajian nanti kan akan hasil dari infak jemaah itu nanti juga dikumpulkan, kan, tetapi kan bukan kayak masjid atau musola lain itu yang nggak rutin untuk menjalankan kota infak itu pas pengajian itu, dan juga nanti pas bulan puasa itu. Dan itu alhamdulillah juga ya bisa menandingi musola dan masjid lain yang ada kota infak itu dengan jumlah apa itu. Kalau dibandingkan dengan masjid lain ini boleh dikatakan ini di tengah-tengah nih, karena di belakang juga ada masjid, sana juga ada masjid, situ masjid kuat paripurna itu. Itu pula yang bagus itu masyarakat sini terkait dengan sistem keuangan gitu. Gitu. Jadi begitu ya, Ya. sistem keuangan yang ada di musola dan jamaah. Mungkin sekian ya Bang ya. Makasih banyak atas informasinya. Sudah dari kami ada saling mengingatkan, maaf ya. Biasa. Sekali lagi terima kasih Bang ya. Oke, sama-sama. Terima kasih Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas yang mana tugasnya yaitu adalah membuat database dari keuangan masjid yang sudah kami cari 2 minggu yang lalu. Nah, baik, mungkin langsung saja database ini akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Givari Hardiansyah. Pada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Gilang. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat logical model dari database untuk keuangan masjid. Kami menggunakan tabel, ya, ada 4 tabel, yaitu tabel masjid, tabel pemasukan, tabel pengeluaran, dan tabel donatur. Langsung saja kita membuat logical modelnya.
Setelah kita membuat tabel, seluruh tabelnya itu, di dalamnya ada atribut, itu kita akan menentukan relasinya. Relasinya jangan sampai many to many. Misalnya ya, dari donatur ke pemasukan. Relasinya itu one to many. Eh, setiap donatur, setiap donatur eh, bisa menginfakkan uangnya ke pemasukan, eh, banyak menginfakkan banyak uang ke pemasukan. Sedangkan pemasukan hanya bisa mengambil satu nama dari donatur untuk setiap satu pemasukan. Lalu yang relasi masjid ke pemasukan, eh, masjid hanya bisa masjid bisa mengambil banyak data dari pemasukan, sedangkan pemasukan hanya bisa mengambil satu data dari masjid. Lalu dari pengeluaran ke masjid, masjid ke pengeluaran, setiap masjid bisa mengalokasikan dana pengeluaran, banyak dana pengeluaran, sedangkan pengeluaran hanya bisa mengambil satu data dari masjid. Lalu selanjutnya akan kita ubah dari logical model, kita ubah menjadi physical modelnya. Kita engineering, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita generate ke DDL. So, kita generate, kita oke kan, dan akan menjadi siap untuk menjadi database untuk database pemasjid. Lalu selanjutnya untuk pengisian data-data tabelnya akan dijelaskan oleh saudara kita yaitu Abdi Wirasya Putra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu menampilkan data menggunakan klausa join. Di sini kita akan menggunakan 3 jenis join, yaitu inner join, left join, dan right join. Baik, yang pertama itu inner join. Kita gunakan inner join untuk menampilkan data pemasukan, nama donatur, dan masjid tujuan. Oke, langsung saja. Baik, sudah tampil data pemasukan, nama donatur, dan masjid tujuannya. Contohnya pemasukan dengan ID pemasukan PEM 001, sumbernya dari Abdi, jumlahnya 2.200.000, nama donatur Abdi, tujuan masjidnya Masjid Al-Hidayah. Jadi selanjutnya kita menggunakan left join untuk menampilkan data pemasukan masjid. Langsung saja kita select masjid imam masjid mana game ini dilakukan dengan menggunakan kolom kunci seperti jumlah dan foreign. dari Dan yang terakhir yaitu group by dan masjid.
Pulpen sini digunakan untuk mengelompokkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama. Di sini kita menggunakan left Sementara join, handpick digunakan untuk memfilter kelompok-kelompok yang left dihasilkan join, oleh pulpen ini. kemasuk Operasi pulpen ini digunakan dalam operasi on seperti sum, count, MID masjid reglas, sekian, dengan pangkal. P masjid ID Tapi ini ada yang salah. masjid. Ping. Baik, sudah tampil data pemasukan Ya, ping. dan jumlahnya. Iya, itu tadi lupa ganti. Selanjutnya kita menggunakan right join untuk menampilkan semua data donatur dan pemasukan yang dilakukan oleh donatur. Baik, langsung saja. Tadi ada yang salah. Mana dia itu? Baik. Gimana? Right join pemasukan Pak Lutfi. on Lah, aku lah. Dua tiap D gantian. ID donatur Pembuatannya dengan P donatur ID. Baik, sudah tampil data donatur dan pemasukan yang dilakukan oleh donatur ke masjid. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman kita, yaitu Givari Ardiansyah dan Abdi Wirasaputra yang sudah menjelaskan sedikit tadi bagaimana cara pembuatan database dari masjid-masjid yang telah kami datangi sebelumnya. Dan perlu diketahui, sebelum kami melakukan presentasi ini, kami juga sudah mewawancarai ketua masjid ataupun pengurus masjid untuk meminta data keuangan yang sudah ditugaskan. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa kami paparkan. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.